ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka kemudian juga menyampaikan ilmu yang sempat terhenti di channel Muslimun dulu terkait dengan usul fikih. Pernah kita bahas di sana, saya beserta Ustadz Admin, tentang hukum dan pembagian-pembagiannya, yaitu hukum taklifi, hukum wat'i, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang amar atau perintah dalam agama dan nahi atau larangan dalam agama. Nah, kemudian saat ini kita akan melanjutkan dengan kajian pembahasan baru, yaitu lafadz am atau lafadz umum. Nah, baiklah. Dalam kajian ini kita banyak menggunakan referensi. Salah satunya adalah buku Ustadz Abdul Qadir Hasan, kemudian As-Sulam, kemudian juga Irsadul Fuhul yang menjadi sumber daripada kitab As-Sulam, dan juga bagian daripada sumber kitab usul fikihnya Ustadz Abdul Qadir Hasan. Nah, kali ini pembahasan tentang am. Memahami lafadz am itu tentu memulai dari definisi. Am itu secara bahasa adalah yang bersifat umum, karena dia dalam tasrif dia adalah isim fa'il dari amma. Amma ya ummu, umuman. Amun ma'mumun. Jadi amma itu artinya meliputi, ya ummu sedang meliputi, umuman peliputan atau keumuman. Maka amun itu adalah yang umum atau yang meliputi. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yang kemudian banyak sekali istilah yang tersebar di dalam kitab usul fikih, namun ada istilah yang hampir jami' mani. Tentu kita tidak bisa menjami manikan segala sesuatu yang harusnya kita teliti dulu secara mendetail. Ada am itu adalah lafadz, itu al-lafzu al-mustaghriqu. Al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wada'in wahidin daf'atan. Jadi al-lafzu al-mustaghriqu, lafadz yang mencakup, yang menyeluruh, li jami'i bagi seluruh apa-apa yang masuk padanya. Apa-apa yang masuk padanya, bihasbi wad'in wahidin, dengan menurut atau dengan cukup sekali wadok, sekali peletakan, sekali sebut, daf'atan, sekaligus. Jadi sekali sebut kata, maka seluruh apa yang menjadi bagiannya akan masuk pada lafadz itu. Nah, untuk mempermudah, sebenarnya saya memberi contoh ini adalah di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia agak berbeda sebenarnya. Kalau kita katakan di dalam bahasa Indonesia kata masjid, tentu tidak mencakup yang namanya jumlahnya berapa. Hanya difahami bahwasanya masjid adalah tempat sholat. Maka di dalam bahasa Indonesia itu jumlah itu tidak terdapat di dalam lafadz, atau kita sebut afrod. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab kalau disebutkan masjidun, itu artinya satu masjid. Ada jumlah yang masuk. Berarti ada mafhum di dalam lafadz itu dan ada jumlah. Mafhum itu biasa kita sebut dengan mafhum tadi atau makna. Nah, sedangkan jumlah itu biasa kita sebut dengan afrod, bagian yang masuk. Nah, ketika dikatakan satu masjid, maka itu masjidun, maka itu artinya satu masjid.
Berbeda ketika kita katakan al-masjidu. Itu banyak masjid. Atau masjid tertentu. Tergantung alif lamnya. Alif lam apa gitu. Nah itu. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan am itu semestinya kita paham dulu apa makna dari satu lafaz di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu sangat berbeda sekali. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan sholatun, maka menunjukkan satu sholat. Tapi as-sholatu, maka menunjukkan banyak sholat atau seluruh sholat. Nah, saya contohkan umpamanya lafaz umum. Umpamanya kata as-sholah. Dengan kata sholatun. Nah, yang bawa kata sholatun ini menunjukkan jumlahnya satu sholat. Sedangkan yang atas ini menunjukkan seluruh sholat. Karena alif lamnya ini alif lam lil jinsi, menunjukkan jenis. Itu beda di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Nah, am itu tadi adalah satu kali sebut as-sholatu, maka mencakup seluruh sholat apa yang ada. Maka yang pertama kita harus pahami adalah memang lafaz di dalam bahasa Arab. Untuk memahami apa itu lafaz am tadi. Ya contoh kasus di sini bapaknya. Ini ada alif lam. Alif lam yang kita sebut dengan lil. Jadi alif lam itu sebenarnya ada 3 macam. Ada yang disebut dengan lil jinsi. Lil jinsi ada disebut dengan lil zikri. Ada yang disebut dengan lil zihni. Jadi kalau kita mau katakan seluruh sholat di dalam bahasa Arab, maka cukup dengan ditambahkan alif lam. Tapi alif lamnya adalah alif lam lil jinsi. Bukan li zikri atau li zihni. Kalau li zikri atau li zihni, maka artinya adalah sholat itu. Sholat, berarti sholatnya terbatas hanya itu. Nah, maka ini adalah contoh daripada lafaz am di dalam bahasa Arab. Gitu. Lalu kemudian sering terjadi pertukaran antara lafaz umum dan lafaz mutlak. Nah, mutlak dan am itu sebenarnya sama-sama umum. Ada yang disebut dengan am badali dan am syumuli. Am badali inilah yang disebut mutlak. Sementara ini umum. Titik bedanya adalah tadi kita sebutkan bahwasanya di dalam bahasa Arab ketika disebutkan satu kata misal sholatun tadi. Misal kata sholatun. Maka di sini dia punya afrod, yaitu berjumlah satu dan maknanya adalah gerakan tadi. Gerakan dari takbir sampai salam. Atau maknanya masih bisa dipakai makna lain karena ini lafaz mustarok, bisa dengan arti doa dan sebagainya. Ada satu makna. Ini kata yang termasuk dalam lafaz mutlak. Karena jumlahnya satu, maknanya bisa milih. Mau bisa sholat apa saja. Di situ. Ya, contoh saya sebutkan di dalam ayat bawahnya. Fatahriru raqabatin. Fatahriru raqabatin. Merdekakanlah raqabatin. Raqabatin itu satu budak. Raqabatin ini satu. Sini maknanya budak. Ini boleh memilih budak yang mana saja.
Sama seperti sini tadi, ketika dikatakan satu sholat, maka boleh memilih mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat sunnah, mau sholat malam dan sebagainya. Di sini juga ketika dikatakan rokobatin, fatahrir rokobatin, merdekakanlah satu budak, maka jumlahnya tadi afrodnya tertentu satu, sedangkan maknanya tidak tertentu. Terserah budak yang mana. Apakah budak yang mahal, apa budak yang murah, apakah perempuan, apa laki-laki, apakah kemudian budaknya muslim atau kafir, apakah budaknya dari daerah Afrika atau dari daerah Arab, itu terserah. Maknanya terlepas. Jadi membedakan mutlak dengan am, mutlak itu maknanya terlepas. Maknanya mutlak, terlepas. Karena kata mutlak itu artinya dilepaskan. Sedangkan jumlahnya tertentu. Berbeda dengan umum. Ketika disebutkan as-shalah, ini alif lamnya alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah, tapi fungsinya lil jinsi, menunjukkan jenis. Atau kita sebut dengan alif lam istigrok. Tadi kita sebutkan sini lil jinsi, itu sama dengan istigrok. Alif lam yang menyebutkan seluruh jumlah. Berarti maknanya sudah tertentu, yaitu perbuatan sholat itu sendiri dari takbir sampai salam. Sedangkan jumlahnya tidak terbatas jumlahnya. Jadi jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan maknanya sudah terbatas dengan alif lam tadi. Tidak bisa lagi diartikan lain. Harus diartikan salah satu daripada makna yang ada. Maknanya itu ya sholat itu sendiri. Nah inilah bedanya antara lafadz am dengan lafadz yang ini lafadz am, sedangkan sini lafadz mutlak. Titik beda antara am dengan mutlak di situ. Jadi sederhananya, kalau am tadi adalah sekali sebut, maka seluruh afrodnya akan masuk pada lafadz itu tadi. Nah, sedangkan lafadz mutlak adalah lafadz yang menunjukkan atas hakikat saja. Sedangkan jumlahnya terbatas. Ketika disebut sholat, ya hakikat sholat itu apa? Maka boleh milih sholat yang mana saja. Dia tidak membatasi pada makna, dia hanya membatasi hakikat. Sholat itu adalah gerakan ini. Nah, boleh milih. Sholat itu boleh maghrib, boleh isya, boleh yang lainnya. Sedangkan jumlahnya hanya satu. Maka jumlahnya terbatas. Itulah bedanya antara yang umum tadi ini dengan mutlak. Ya. Di dalam kajian usul fikih di buku-buku lama, lafadz mutlak biasa disebut dengan am badali, yang umum tapi tergantikan. Sedangkan umum itu sendiri disebut dengan am syumuli. Am syumuli, am yang menyeluruh. Karena ketika disebutkan kata as-shalah, maka dia mencakup keseluruhan jumlah sholat tanpa terbatas. Maka disebut am syumuli. Nah, tetapi ketika disebutkan sholatun, maka tadi ini juga am sebenarnya. Am dalam arti boleh milih apa saja, tidak terbatas. Tapi jumlahnya terbatas. Ada makna yang terpampang di situ. Ada sholat maghrib, ada sholat isya dan sebagainya. Tetapi harus milih salah satu. Maka disebutlah am badali. Umum dalam pilihan, tapi terbatas. Sholatun, satu sholat. Umpamanya kita buat dalam bahasa Arab, Sallan Nabiyyu sallallahu sholatan fil masjid. Nabi satu sholat di masjid. Maka itu kata satu sholat tadi itu adalah lafadz mutlak, jumlahnya satu, tapi tidak jelas ini sholatnya apa. Sholat bisa pilih itu, tergantung nanti keterangannya. Nah, keterangan itu yang disebut dengan qayyid. Keterangannya itu disebut dengan mengikat. Maka yang mutlak tadi yang terlepas tadi bisa diikat dengan qayyid kalau ada keterangan. Tetapi di lafadz itu, kata sholatan tadi itu, Nabi sholat dengan satu sholat, itu kita tidak tahu sholatnya itu sholat apa. Nah, itulah yang disebut dengan mutlak. Jadi mutlak itu intinya adalah jumlahnya terbatas, maknanya terlepas. Jadi maknanya bisa pilih yang mana. Jumlahnya terbatas, afrodnya terbatas yang bawahnya, sedangkan maknanya terlepas. Sedangkan di am itu maknanya udah tertentu karena diikat oleh alif lam, tapi jumlahnya tidak terbatas. Karena alif lamnya menggunakan alif lam lil jinsi lil istigroki, menyeluruh. Nah, begitu. Saya ulangi lagi bahwasanya
am itu maknanya terbatas, jumlahnya tidak terbatas, atau afrodnya tidak terbatas. Dengan mutlak maknanya tidak terbatas, afrodnya yang terbatas. Jadi berbalik gitu. Dan kita sering menyebut am padahal maksudnya adalah mutlak. Itu sering terjadi di dalam kajian usul fikih. Sering terjadi dalam kajian usul fikih. Nah, karena kemudian am itu adalah kemudian jumlahnya tidak terbatas, maka kebanyakan memang yang menjadi am adalah, kalau di dalam nahwu adalah isim. Walaupun nanti fi'il juga bisa menjadi am. Kita tahu sendiri kalau kita sebutkan fi'il, umpamanya kata sholah. Dia telah sholat. Ada kata dia ada waktu. Ya. Ada kemudian pekerjaan yang terjadi atau kejadian gitu. Nah, fi'il ini pada asalnya bukan umum karena semua terbatas. Sedangkan am itu tidak terbatas, maka kebanyakan terjadinya am itu pada isim. Nah, nanti kita akan sebutkan korinahnya. Kita akan sebutkan siyagul am. Apa aja yang bisa masuk di dalam yang menjadi lafadz bagi am tadi. Maka kita lanjutkan pada bahasan tentang sigoh atau bentuk-bentuk lafadz-lafadz am tadi. Yang pertama adalah tadi sudah kita sebutkan, yang pertama dicontoh di atas, alif lam lil jinsi. Lil jinsi ketika kemudian masuk ke dalam lafadz mufrad atau lafadz jamak. Kenapa alif lam lil jinsi tadi masuk sebagai salah satu contoh lafadz umum? Karena tadi fungsi daripada alif lam tadi selain mentakrif, menentukan. Jadi alif lam lil jinsi fungsinya pertama takrif, menjelaskan maknanya sudah tertentu. Kita ingat dalam bahasa Arab bahwasanya ketika disebutkan satu lafadz, maka ada makna, ada afrod. Maknanya sudah tertentu ketika bertambah dengan alif lam, ditambah dengan alif lam lil jinsi. Nah, tetapi alif lam lil jinsi itu menjelaskan juga afrodnya tidak terbatas atau menyeluruh. Nah, itu makanya masuk ketika lafadz mufrad atau lafadz jamak masuk ke dalam lafadz jamak dimasuki oleh alif lam lil jinsi, maka menjadi lafadz umum. Kenapa musanna tidak? Karena musanna itu sudah terbatas, jumlahnya dua. Sesuatu yang terbatas itu kalau tidak mutlak maka dia menjadi khos. Hanya ada dua nanti lafadz yang terbatas itu kalau tidak mutlak menjadi khos. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah asyartu. Nah, syarat ini bisa kemudian isim, bisa kemudian huruf. Ada isim syarat, ada huruf syarat. Kemudian yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul. Nah, berlaku juga itu isim mausul tadi bisa mufrad atau jamak. Kenapa? Karena kalau dia musanna, pokoknya allazi itu mufrad. Itu bisa menunjukkan umum dan allazina bisa menunjukkan umum. Tapi kalau allazani udah tertentu dua, maka tidak bisa, harus dia dalam bentuk mufrad atau jamak, isim mausul tadi. Yang keempat adalah al-istifham. Pertanyaan. Pokoknya kalau dalam bahasa Indonesia saya sudah ditangkap tuh. Siapa yang ada di rumah? Kata siapa itu bisa siapa saja. Maka umum tadi. Nah, walaupun jawabannya menjadi khusus. Nah, itu isim istifham. Yang kelima adalah kemudian hampir sama bentuknya dengan alif lam, tapi ini idofah. Idofah ilal ma'rifah. Jadi al-idofah ilal ma'rifah. Menyandarkan sesuatu yang asalnya kemudian nakiro kepada
ma'rifah. Contoh baitun, satu rumah tadi. Satu rumah baitun. Kita sandarkan kepada Allah. Maka yang kata baitun tadi mafhumnya sudah tertentu. Rumahnya siapa? Rumah Allah. Cuma jumlahnya tidak terbatas. Rumah Allah yang mana saja pokoknya. Jadi itu idhofah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nakirah badan nafi. An-nakirah badan nafi. Nakirah badan nafi, contoh kita biasa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada hadis begitu ya. La sholat. Ini nakirah, artinya satu sholat. Namun diberikan la nafiya lil jinsi. La yang menafikan untuk seluruh jenis. Jadi la ini fungsinya menafikan jenis apapun yang ada dalam sini. Maka arti la sholata itu lebih tepatnya adalah tidak ada satupun sholat. Sama seperti di poin surah Al-Baqarah, la roiba, tidak ada satupun keraguan. Nah begitu, maka dia menjadi lafaz umum. Nah sebenarnya masih banyak lafaz-lafaz yang lain, seperti kulun, jami'un, dan sebagainya. Nanti, nah ini hanya saya tampilkan dulu, bagian-bagian daripada sigoh umum, dan nanti ada tambahannya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas syiagul umum lebih mendetail. Bagaimana kemudian alif lam lil jinsi yang masuk ke dalam isim mufrad dan isim jamak menjadi lafaz umum. Dan bagaimana syarat yang berupa isim syarat dan huruf syarat bisa menjadi qarinah umum, dan bagaimana mausul dan sebagainya. Sampai kemudian an-nakirah badan nafi. Nah, ini tidak hanya ini, nanti ada kemudian tambahan lafaz-lafaz lain seperti kullu, ma, dan sebagainya. Kullu, jami'un, qatibatun, sairun, ma'syarun, dan sebagainya. Dan ada juga nanti syiagul umum. Secara maknawi, tidak terlafadzkan, tetapi kita bisa memahami secara makna. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa berlanjut di pertemuan selanjutnya dengan sesi-sesi yang kemudian lebih mendetail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون